Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini gelombang besar ini sedang menggoncang ekosistem World Liberty Finansial di saat proyek baru saja menyelesaikan operasi pemulihan aset senilai puluhan juta dolar, teman-teman. Jadi sumber legislatif di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Senat Amerika Serikat ini sedang mengajukan penyelidikan resmi terhadap dugaan aliran token WLFI menuju alamat yang dikaitkan dengan 3 negara beresiko tinggi, teman-teman, yaitu Korea Utara, Rusia, dan Iran. Data awal menunjukkan bahwa beberapa alamat yang tercatat menerima WLFI ini memiliki riwayat aktivitas yang bersinggungan dengan grup peretasan Lazarus Group, entitas dunia maya yang terkenal sering melakukan serangan besar terhadap platform keuangan global. Selain itu, sebagian aliran tersebut diduga pernah melalui Tornado Cash, layanan mixer blockchain yang sudah berada dalam pengawasan ketat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hingga hari ini memang masih belum ada tuduhan final, namun penyelidikan ini memicu perhatian besar mengingat bahwa WLFI merupakan proyek yang berada di bawah naungan keluarga Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Jadi faktor politik membuat kasus ini berkembang lebih cepat dan lebih luas dari investigasi kripto pada umumnya, teman-teman. Jadi yang menjadi pertanyaan utama dari anggota Senat adalah apakah aliran token ini merupakan akibat dari wallet pengguna yang diretas atau ada potensi pelemahan dalam pengelolaan distribusi token WLFI. Jadi di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan perdebatan regulasi, kasus ini menambah tekanan besar bagi pengembang dan developer WLFI, teman-teman. Namun di sisi lain ada sebuah berita positif juga untuk WLFI, teman-teman. Jadi sebelum badai penyelidikan Senat muncul, WLFI sudah berada dalam momentum besar setelah mereka menjalankan operasi burn and reallocate yang paling penting sejak token ini diluncurkan, teman-teman. Jadi dalam operasi tersebut ini tim developer itu membakar kurang lebih 166 juta, jadi 166,667 juta WLFI, setara nilainya dengan 22 juta US dollar dari alamat yang dipastikan telah dikompromikan. Jadi operasi ini bukan tindakan reaktif yang dilakukan karena panik. Jadi fitur burn dan reallocated ini memang sudah tertanam di smart contract WLFI sejak awal, teman-teman. Jadi arsitektur ini dirancang untuk menangani dua situasi berbahaya. Yang pertama adalah apabila investor kehilangan akses wallet sebelum token masuk masa vesting. Kemudian yang kedua, apabila akun jahat memperoleh token melalui eksploitasi pencurian atau kontrol yang tidak sah. Jadi dengan fitur darurat ini, deployer memiliki kemampuan menarik token dari wallet yang terbukti terkompromi, itu membakarnya lalu mengalokasikan ulang jumlah yang sama ke alamat pemulihan yang diverifikasi. Jadi cara ini memang kontroversial karena memberi otoritas besar kepada deployer, tetapi dalam kasus WLFI, fitur tersebut menjadi penyelamat utama, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bahwa dalam laporan ini,
insiden yang memicu seluruh operasi keamanan ini sebenarnya telah muncul sebelum platform WLFI diluncurkan. Jadi tim menemukan bahwa sebagian kecil pengguna telah terkena phishing atau kehilangan proses sandi ke pihak yang tidak sah. Jadi investigasi menyimpulkan bahwa insiden tersebut terjadi akibat adanya penipuan phishing, kemudian proses sandi yang terekspos, atau kegagalan keamanan dari aplikasi pihak ketiga, dan bukan karena kerentanan smart contract dari WLFI, teman-teman. Jadi pada bulan September lalu, tim mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memutuskan untuk membekukan wallet terdampak, teman-teman. Jadi pembekuan ini menghentikan pergerakan token lebih lanjut dan mencegah kerugian bertambah besar. Jadi saat wallet dibekukan, tim mulai menyusun mekanisme pemulihan jangka panjang, kemudian merancang ulang smart contract yang memungkinkan alokasi ulang dalam jumlah besar, sekaligus mematuhi standar regulasi yang berlaku, teman-teman. Jadi walaupun di sini ada berita positif tentang pembakaran token senilai 22,14 juta US dollar, namun berita negatifnya bahwa perusahaan ini, WLFI, ini sedang diinvestigasi oleh Senat atau anggota Dewan Amerika karena adanya kecurigaan koneksi dengan Lazarus Group, perusahaan komunitas hacker, teman-teman, komunitas hacker yang berasal dari Korea Utara. Nah, sekarang dengan adanya info-info ini, kita akan melihat untuk pergerakan WLFI, teman-teman. Jadi pada hari ini kita lihat bahwa WLFI ini menempati peringkat ke-32 di CoinMarketCap, mengalami kenaikan tipis 0,12%, diperdagangkan di angka 0,1404 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk trennya, ini trennya masih sideways, teman-teman. Kita lihat harga masih bermain di rentang harga 0,14, jadi masih sideways, belum jelas arahnya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk technical, ini technical dari TradingView, di market Binance WLFI diperdagangkan di angka 0,1405. Kemudian untuk indikator moving average ini memberikan sinyal buy atau pembelian, namun osilator memberikan sinyal netral, teman-teman. Kemudian kombinasi di antara moving average dan osilator ini kita lihat untuk WLFI hari ini sinyalnya netral, artinya para investor dan para trader sedang wait and see sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token WLFI? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.